warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya di sini akan menjelaskan tentang bab berpuasa, di mana puasa adalah salah satu syarat wajib bagi umat Islam. Adapun pengertian puasa tersebut adalah menahan rasa haus dan lapar dan tidak bolehnya memasukkan sesuatu dari tujuh lubang. Nah, apa saja syarat-syarat untuk berpuasa? Yang pertama, sudah balik. Yang kedua, berakal sehat. Yang ketiga, mampu untuk melaksanakan tidak haid. Nah, bagaimana niatnya Kak? Niatnya itu sama benar daripada syahrin Ramadan hadis sanati fardulillah ta'ala. Kalau nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia saja. Saya berniat puasa pada bulan Ramadan wajib karena Allah Ta'ala. Nah, ketika berbuka puasa, doa berbukanya Allah Ta'ala. Itu logika aman kepala setiap waktu ini. Terus yang selanjutnya, kenapa kok kita dianjurkan untuk berpuasa dalam waktu setahun sekali? Karena untuk melatih daripada hawa dan nafsu kita agar terkendali. Nah, unggulan apa saja yang ada datang pada bulan Ramadan? Yang pertama, dilipat gandakannya amal ibadah, seluruh amal ibadah dilipat gandakan. Dan yang kedua, dipenjarakannya setan. Nah, ada pun hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, memasukkan sesuatu dari tujuh lubang. Tujuh lubang itu apa aja? Lubang telinga, lubang hidung, lubang mulut, ada lubang dubur dan hidung. Nah, adapun seperti apa kok? Contohnya gimana Kak? Kok bisa membatalkan puasa? Contoh, misal gini, kita pas hari wudhu. Nah, kita wudhu kumur-kumur. Pada saat itu kita tertelan air. Tertelan air secara tidak sengaja itu tidak apa-apa. Nah, makanya di bulan Ramadan wudhu untuk kumur-kumur itu makruh hukumnya. Makruh itu gimana dilakukan? Tidak mendapatkan dosa, jika dilakukan tidak dilakukan mendapat pahala. Nah, itu salah satu dari tujuh tersebut itu adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Ada lagi salah satunya yaitu apabila kita mimpi basah dikarenakan disengaja itu dapat membatalkan puasa juga. Nah, terus bagaimana Kak untuk menyikapi bulan Ramadan? Ya, kita harus memperbanyak amal ibadah karena datangnya bulan Ramadan itu hanya setahun hanya sekali, dan itu pun kalau diberi kesempatan. Apa saja kegiatannya di bulan suci Ramadan? Ada sholat tarawih, berpuasa, sekolah, dan macam-macam, segalanya normal. Nah, ada contoh misalkan sunnah seperti tidur dari pagi sampai sore, itu sebenarnya bukan sunnah yang benar-benar adanya, tapi hadisnya tidak ada. Nah, sampai sini ada pertanyaan untuk Ramadan berpuasa. Kalau nggak ada yang paham boleh bertanya. Kalau misalkan tidak paham ya tolong ditanyakan tentang puasa Ramadan. Gimana anak-anak? Ada yang ditanyakan? Nggak ada. Nah, untuk hal selanjutnya kita akan mengerjakan tugas mengenai tentang berkenaan tentang bulan Ramadan atau berpuasa. Ya, jika misalnya ada soal yang tidak dapat dikerjakan, bisa untuk bertanya.
yang dimuatkan pedas. Ini bisa sedikit. Jadi kenapa kok kita dianjurkan berpuasa pada bulan suci Ramadan? Karena yang bisa melakukan hawa nafsu itu cuma berpuasa. Nah, ini ceritanya nafsu itu dimasukkan ke dalam hati yang bara, dia tidak ingin bekerja, dia tidak ingin tumbuh. Terus lambiga itu dikebun sampai lapok masih ada nafsu tetap belum menerima, karena pada akhirnya ketika disuruh berpuasa akhirnya nafsu terkendali. Itu para hasad menang karena terhadap mengejar dunia itu nafsu. Kak, mau mengajukan pertanyaan. Apa hukumnya berpuasa bagi orang yang dalam perjalanan? Bolehkah dia tidak berpuasa atau memang diharuskan puasa, Kak? Mohon dijawab. Ya, sebenarnya wajib, tapi ketika ada udzur seperti sakit, terus kitanya lagi dalam perjalanan, itu tidak apa-apa. Tapi syaratnya ada syarat-syarat tertentu yang memperbolehkan kita untuk puasa dalam keadaan perjalanan, yaitu jarak tempuh itu tersendiri. Misal kalau jarak tempuhnya cuma 4-3 jam, ya wajib hukumnya puasa dan tidak boleh tetap puasa karena tidak ada udzur di situ. Dan apabila kita dalam perjalanan merasa mual atau muntah, nah itu tidak dipermasalahkan atau keluar karena kan tidak sengaja. Nah, kalau udzurnya sakit itu tidak apa-apa, tapi catatannya seperti orang nifas, terus bagi keadaan dalam hal itu harus digantinya setelah setelah nanti ketika lebaran. Nah, dari situ kita boleh mengganti puasa kita. Begitu. Gini, Kak, mau tanya lagi. Katanya kan ada yang bilang kalau misalnya kita membayar puasa lewat dari tahun ini, misalnya saya berpuasa tahun 2020. Nah, di situ saya ada bolong puasa nih, Kak, ada 6. Nah, terus saya baru mau bayar tahun depannya lagi tahun 2021. Apakah itu bisa berkelipatan atau harus dibayarkan sesuai dengan yang bolong aja, Kak? Sesuai dengan yang bolong aja. Karena Allah tidak pernah menekankan memaksa umatnya untuk mengangkat hendaknya. Allah tidak memberatkan itu. Jadi tak normal puasanya. Niat puasanya sama, Kak? Sama. Mohon maaf, Kak, bisa diulang niat puasanya, Kak? Nah, itu sama betul ada di fardu syahri Ramadan, ini sama di fardu lillahi ta'ala. Tunggu sebentar ya. Izin bertanya kembali, Kak. Kalau misalnya ada wanita yang haid, cuman dia tuh tidak tahu, Kak, dia sudah berpuasa sampai di azan maghrib, tapi pas dia buang air, dia baru tahu bahwa sebenarnya dia tuh halangan. Itu sebenarnya amalnya itu termasuk diterima atau enggak ya, Kak? Ya, kalau terhitungnya dia lupa dikarenakan tidak sengaja, ya nggak masalah. Tapi kalau dia hitungannya sudah ingat, ya harus mengganti lagi. Itu. Jadi hukumnya haid itu gimana, Kak? Kan karena saya tidak tahu misalnya gitu saya. Ya, kalau tidak tahu enggak apa-apa. Oh, gitu. Jadi karena tetap dihitung puasa enggak masalah. Tapi catatannya kalau lupa. Karena ada kitab yang mengatakan innamal binniyat, semua itu tergantung daripada niatnya. Kalau misalnya yakinnya lupa, ya udah gitu, lupa, jangan terus nanti ada usul kok kayaknya daripada kayak gitu nah ganti sekalian gitu. Jangan ragu-ragu sama sekali. Memang kalau lupa ya sudah lupa gitu. Nanti nggak dihitung, nggak puasa akhirnya. Lebih baik mengganti puasanya daripada hitungannya puasa hari itu gitu. Dihitung. Izin bertanya kembali, kalau misalnya saya berpuasa di daerah Lampung, Kak, terus saya sedang di perjalanan, saya berada di Jakarta, itu saya ikut buka puasanya untuk di jam Lampung apa di jam Jakarta ya, Kak? Menunggu azan di jam Jakarta?
ya sesuai dengan tempat kita tinggal. Karena macam-macam kayak Jakarta atau Lampung itu kan ada beberapa menit perbedaan waktunya, zonasi waktunya ada beberapa menit perbedaan. Kalau misalnya kamu posisinya di Jakarta ya bahasanya ngikutin azan Jakarta, nggak boleh ngikutin azan Lampung, itu tidak diperbolehkan seperti itu. Kalau untuk orang tua itu kan dia tidak bisa berpuasa lagi ya Kak. Untuk pembayaran puasanya itu bagaimana ya Kak hitungannya? Digantikan. Iya, maksudnya digantikannya dengan kan tidak mungkin tuh Kak untuk puasa kembali. Itu biasanya digantikan dengan gimana ya Kak? Iya, dengan anaknya yang berpuasa, Oh gitu. menggantikan puasa orang tuanya. Kalau untuk membayar itu Kak, membayar sedekah itu bisa juga ya Kak? Iya, bisa juga. Mungkin puasa cukup. Udah kita kumpulkan tugasnya. Nah, adapun berpuasa tersebut keuntungannya itu adalah kita dijamin untuk masuk surga. Surga itu apa Kak? Neraka itu apa? Dan nar itu apa perbedaannya? Nah, ketika orang berpuasa di bulan Ramadan, ketika malaikat turun di bumi, hawa dari mulut yang dikeluarkan oleh orang-orang yang berpuasa itu bagaikan bau minyak misik yang sangat wangi. Itu keunggulannya yang pertama. Yang kedua, kenapa kok dianjurkan berpuasa? Kenapa enggak yang lain aja? Karena untuk menjaga kesehatan kita sendiri. Karena dibuktikan dari penelitian para dokter dan di medis bahwasanya berpuasa dapat mengistirahatkan bagian-bagian tubuh seperti paru, ginjal, dan lain-lain. Dan itu baik efeknya. Nah, ketika kita berpuasa terus bukanya nggak boleh kayak orang kelaparan, nggak boleh, karena tetap kita harus menjaga perut kita agar tidak terjadinya kekenyangan ataupun nanti berat badan nambah, nggak boleh, takutnya timbul penyakit yang lain. Nah, seperti itu. Jadi ya alhamdulillah mungkin kakak cukupkan saja sampai di sini pembelajaran kita hari ini.